Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat pagi. Pagi juga Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ibu gimana? Ya, Sehat? alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pendampingan individu yang kelima Oh, ya kelima Pak ya, ya. Bu. Ya, alhamdulillah sudah tidak terasa, tinggal Ya. satu kali lagi nanti PI ke-6 alhamdulillah selesai ya Pak ya. Nah, di sini fokus pendampingan kali ini di PI 5 ini nanti kita akan berdiskusi mengenai dan melakukan refleksi tentang proses pengambilan keputusan yang sudah Bapak pelajari di modul 3 ya Pak ya. Lalu kita juga akan membahas tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Lalu bagaimana nanti perkembangan komunitas praktisi yang sudah Bapak buat. Lalu nanti juga ada dialog pasca observasi antara Bapak dengan rekan sejawat. Lalu di bagian akhir ada refleksi seperti biasanya. Nah, itu fokus pendampingan kali ini. Nah, sudah siap Pak? Insya Allah siap Bu. Yang pertama di sini seperti biasa ya Pak, setiap pertanyaan di setiap pendampingan nih, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Ya mungkin yang sudah berjalan sebulan ini yaitu saya mulai berani mengambil keputusan itu terkait materi tentang kepemimpinan. Jadi berani memulai mengambil keputusan yang misalkan tentang moral atau etika gitu. Udah mulai membuat keputusan berani gitu. Iya. Sebulan ini. Nah, lalu capaian apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, yang sudah diperoleh? Yang diperoleh yang mungkin tadi sudah mungkin banyak mengambil keputusan, jadi mulai berani mengambil keputusan gitu sesuai kondisinya gitu. Nah, Karena Bapak sudah mempelajari modul 3 ya Pak ya sekarang. ya, Nah, lalu di pendampingan ke-4 kemarin kan sudah disebutkan ya Pak ya gambarannya nanti Iya. pendampingan kelima itu akan bagaimana. Di sana saya sudah memaparkan bahwa nanti Bapak akan ada rekan sejawat yang Bapak observasi. Lalu di PI 5 nanti akan dilakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat Bapak. Nah, bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya itu Pak? di tindak lanjutnya yaitu menerapkan metode yang berpihak pada murid gitu. Iya. Jadi mulai menerapkan, kemudian yang berdiferensiasi juga diterapkan. Terus tindak lanjutnya juga berani mengambil keputusan itu aja Bu. Ya, dan Bapak pasti sudah mempersiapkan rekan sejawat Bapak ya yang Ya. akan nanti dilakukan percakapan pasca observasi itu ya Pak. Lalu di sini kita lanjut ke refleksi proses pengambilan keputusan. Nah, ini itu berkaitan dengan aksi nyata ya Pak di modul 3.1 penerapannya. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak gitu? Oh, iya. Itu sangat mempengaruhi ya Bu terhadap pengambilan keputusan saya terkait tentang pembelajaran gitu. Ya. Itu sangat mempengaruhi. Ya. Nah, lalu apa hal yang menurut Bapak itu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Ya mungkin dalam hal pengambil keputusan itu masih mempertimbangkan dari beberapa pihak itu Bu. Jadi mungkin kematangan pengalaman itu jadi kurang itu aja kan dalam pengambil keputusan gitu. Mungkin banyak pengalaman banyak pengalaman gitu. Iya Pak. Nah, lalu apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Mungkin kalau lihat dari keberhasilan yang pertama itu komunikatif, misalkan ke senior, ngobrol, cerita pengalaman, kemudian berpikiran terbuka kepada teman sejawat bagaimana solusinya gitu, jadi minta saran kepada teman-teman serta ke bapak kepala gitu bagaimana menyikapi kalau masa seperti ini gitu. Saya lebih sering kolaborasi atau begitu ya. Nah, lalu di sini adakah pengalaman yang terjadi nih ya Pak ya, baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid ataupun rekan sejawat, bagaimana pengalamannya? Pengalamannya ada Bu waktu COVID. Oh, ya. Kemarin kan saya kelas 6 pegang, waktu COVID kan tidak tatap muka gitu Bu. Jadi lewat online gitu. Jadi ada siswa yang mengerjakan tugas jarang mengumpulkan gitu. Jadi saya ini diluruskan atau tidak, jadi dilema gitu.
Jadi ya kasusnya. Nah, menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip langkah yang dipelajari modul 3.1? ya menurut saya sudah sesuai gitu Bu. Ya, Kata jadi saya. itu bagaimana akhirnya lulus tidak anaknya? Jadi siswanya diluluskan dan diberi dengan tugas tambahan gitu Bu. Oh ya, dan itu sudah sesuai gitu ya, Ya. dengan yang Bapak pelajari di Ya. modul 3.1. Ya tentang etika itu. Ya, dilema etika. Ya. Lalu apa hal yang menurut Bapak itu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya pasti banyak Bu. Yang pertama mensosialisasikan ke teman-teman. Terus juga saya harus sering ngobrol sama yang lebih berpengalaman, terutama pada pimpinan kepala sekolah gitu, yang tentang yang memimpin, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengambil keputusan gitu. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke rancangan program yang berdampak pada murid nih. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah Bu. Oh, alhamdulillah. Lalu apa bentuk program yang sudah Bapak rancang tersebut, Pak? Mungkin kalau ini seperti sabar gitu, Sabtu bergerak gitu Bu. Jadi ya, siswa-siswa diajak senam bersama bergerak gitu Bu. Oh, semuanya itu Iya, Pak, dari kelas semuanya. 1 sampai 6. Iya, gitu Bu. Oh. Jadi Lalu dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat ya, tersebut, Pak? mungkin yang pertama dari fasilitas Bu. Soalnya kan di sini kecil gitu. Iya. Jadi dukungan yang perlukan itu fasilitas, pertama lapangannya, yang kedua alat musiknya gitu, soundnya gitu. Iya. Lalu di sini apa yang menjadi tantangan Bapak dalam melaksanakan program dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat tadi, Pak? Tantangannya. Ya tantangannya mungkin dari fasilitasnya yang kurang Bu. Fasilitasnya sangat kurang memadai gitu. Jadi itu. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Mungkin yang pertama berkolaborasi dengan kepala sekolah dulu, ngobrol, lalu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang ada, misalkan dengan desa kan ada gor bisa, jadi berkolaborasi untuk melakukan senam di sana gitu. Ya, alhamdulillah itu cukup ya Pak, Ya, dari cukup. kelas 1 sampai Cukup. 6 di sana besar ya Pak. Nah, kita di sini lanjut ke perkembangan komunitas praktisi nih. Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Jadi sangat berpengaruh Bu. Jadi saya lebih termotivasi belajar terus mengembangkan diri gitu. Jadi sangat, kalau sendiri itu monoton gitu ya, malas. Kalau ada komunitas yang lebih semangat gitu. Iya. Lalu apa saja perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas praktisi Bapak? Ya yang kali jadi saya lebih semangat itu mengerjakan tugas-tugasnya Bu. Misalkan kalau sendiri nanti kalau tapi ada teman sekarang kerjain bareng-bareng gitu, jadi lebih senang gitu. Iya, dan terasa lebih mudah ya Nah, Pak ya, gitu. kalau berbarengan Pak. Betul. Nah, lalu apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak setelah program ini selesai Pak? Ya mungkin akan terus dikembangkan, Ibu, berlanjut, jadi tidak hanya sebatas sampai di sini aja, jadi terus dikembangkan sehingga menularkan dan berefek kepada murid gitu. Ya, gitu. Konsisten ya Pak ya, Ya, intinya. gitu. Lalu apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak agar bisa terus belajar bersama? Ya mungkin ada tempat khusus itu Bu, jadi supaya satu tempat gitu, jadi belajarnya di sana gitu, jadi tidak di mana-mana, jadi fokus gitu. Dan lebih nyaman juga ya Pak ya, udah ada tempat yang yang sudah biasa dijadikan untuk tempat komunitas praktisi gitu. Nah, di sini kita selanjutnya akan melakukan dialog pasca observasi pembelajaran ya Pak, khususnya yaitu Bapak dengan rekan sejawat yang waktu itu Bapak observasi. Kalau boleh tahu observasinya kemarin tuh hari apa Pak? Hari Selasa. Hari Selasa ya. Di sini nanti saya akan mengamati, nanti Bapak yang akan melakukan coaching bersama rekan sejawat Bapak. Bisa tolong dipanggilkan Bapak? Oh bisa, sebentar ya Bu. Silakan Bu Ratna. Selamat pagi Bu Ratna. Ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Saya mengganggu waktu Bu Ratna, biasanya mengajar, tapi sekarang terganggu. Maksud dan tujuan saya yang pertama adalah ingin pasca observasi kemarin kan saya sudah masuk
mengobservasi Bu Ratna. Nah sekarang merefleksikan dari hasil observasi yang Ibu Ratna sudah laksanakan ya. Yang pertama, kemarin saya sudah mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu, itu sangat luar biasa sekali Bu. Sangat siswa-siswa sangat aktif, Ibu juga sangat lantang jelas gitu. Jadi sangat bagus sekali gitu. Mungkin terkait pembelajaran berdiferensiasi juga sudah disajikan dan terlaksana dengan baik Bu. Kebutuhan murid, gaya mengajarnya juga sudah terakomodir. Terus secara KSE-nya juga sangat bagus itu sangat komplit gitu Bu, sangat luar biasa sekali. Nah, selain itu juga aspek-aspek pengembangan Ibu tingkatkan pada murid juga sudah tercapai ya Bu. Sangat luar biasa sekali, terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit ini untuk pengembangan Ibu Ratna dan saya juga. Ibu kan tidak bermaksud menggurui, bisa sharing aja. Itu yang terkait tentang mungkin KSE-nya lebih ditingkatkan kembali, misalkan S breaking-nya lagi gitu. Jadi lebih supaya murid tidak jenuh gitu. Gitu. Kemudian juga ditambahkan lagi tentang berdiferensiasinya. Gitu. Jadi lebih berdiferensiasi kembali. Nanti kita sering-sering kembali. Gitu. Itu aja mungkin refleksinya. Yang kedua, kira-kira nih Bu Ratna, area pengembangan apa atau perbaikan yang hendak dilakukan yang ingin dicapai oleh Bu Ratna, pengembangan yang ingin diperbaikinya lagi? Saya ingin memperbaiki di bagian diferensiasinya. Oh, diferensiasinya ya. Betul. Jadi sama PR kita juga, bersama-sama kita saling menggali tentang teknik berdiferensiasi gitu. Kemudian rencana aksi pengembangan diri, hasil perencanaan aksi ini seperti apa, atau rencana pengembangan diri Bu Ratna itu bagaimana aksi pengembangan dirinya? Aksi pengembangan diri untuk saya akan mencoba mempelajari PNM, mengikuti workshop, bimbingan, atau bisa mengikuti CGP. Mudah-mudahan bisa menyusul ya CGP-nya Bu Ratna. Mudah-mudahan saya doakan bisa mengikuti CGP, sharing-sharing, berbagi ilmu begitu. Mungkin itu saja Bu Ratna. Terima kasih atas bantuannya telah selama ini dari kemarin praktek mengajar yang mungkin dari ini hasil observasi kita sharing-sharing aja. Itu Mas, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bu Ratna. Ya. Nah Bapak, kita lanjut ke bagian akhir pendampingan ya Pak ya. Di sini hanya ada 2 pertanyaan lagi ya Pak ya. Nah, yang pertama di sini, setelah Bapak menjalani program pendidikan guru penggerak ini, apa hal yang menurut Bapak itu paling Bapak kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan? Yang dipraktekkan itu yang mungkin pertama itu kepada murid ya Bu, ya, terus KSE, terus berpihak pada murid, terus tentang berdiferensiasi itu yang mungkin saya sudah lumayan memahami gitu Bu. Gitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah lalu materi apa yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Ya mungkin yang terkait tentang kepemimpinan, keputusannya itu Bu, suka terbalik-balik sosial sama politik gitu Bu. Jadi itu yang terbalik mungkin perlu digali lagi gitu, dikembangkan kembali itu. Pemetaan aset ya, gitu ya. Pemetaan aset. Ya. Lalu di sini saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Bapak sudah berbagi praktik baik itu selama pembelajaran daring, selama pendampingan juga dengan rekan sejawat Bapak juga. Nah di sini saya hanya mengingatkan untuk nanti pendampingan individu ke-6 ya Pak ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan gitu biar ada gambaran dari sekarang. Yang pertama nanti Bapak itu akan menyebarkan kuesioner. Nanti ada di LMS ya kuesionernya biasanya Pak. Nanti Bapak akan membagikan kuesioner survei sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh Bapak gitu, dengan respondennya seperti biasa kepala sekolah 1, rekan sejawat 5, dan juga perwakilan dari murid 5. Nah nanti itu dikumpulkan ketika pendampingan ini ke-6.
Lalu Bapak juga akan mengisi self evaluation. Nanti Bapak juga di sini akan melakukan diskusi terkait pemetaan aset ya, pelaksananya dengan guru-guru. Ya, dengan kepala sekolah. Nah, ini pelaksananya harus sebelum PI 6. Oh, dilaksanakan dulu. Ya, nah nanti di sini hal yang harus dilakukan oleh Bapak itu yang pertama menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Lalu mengundang aktor, siapa saja yang jadi aktor di sini? Kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Lalu nanti Bapak juga membuat notulen hasil diskusinya. Buat notulen. Ya, dan jangan lupa mengambil foto kegiatan, lalu mengumpulkan hasil pemetaannya. Tidak bentuk video nggak? Ya, tidak. Jadi hanya foto saja tadi ya, dokumentasi. Nah, itu untuk nanti PI itu harus sudah dilakukan sebelum PI 6 ya, Pak. Nah, sudah ada gambaran ya, Pak ya? Sedikit. Ya. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut via WA ya, Pak ya, jika ada yang belum dipahami. Nah, pendampingan individu kelima ini cukup sekian ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Sampai bertemu di Loka 5 Insya Allah tanggal 16 sekarang. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Selamat siang. Selamat siang juga.